Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian Minggu di rumah kita masing-masing. Marilah kita memulainya dengan mempersiapkan diri kita masing-masing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sampai selama-lamanya.
Saudaraku, marilah kita mengakui dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik, ketika hidup mengikut Engkau ternyata tidak semudah yang kami inginkan. Seringkali kami menjadi kecewa dan putus asa. Komitmen kami menjadi goyah, bahkan kami mencari jalan yang lebih mudah, meski kami tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolong ampunilah kami, kasihanilah kami. Berikanlah kami mata, hati, dan pikiran yang jernih untuk melihat kehendak-Mu. Mampukanlah kami melangkah dengan hati yang teguh, sama seperti Engkau ya Tuhan. Pimpinlah kami dan peganglah tangan kami. Amin. Kepada setiap kita yang mau bertobat, berita anugerah terambil dari Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukumnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya oleh darah
Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, inilah kami. Kembali bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya sabda-Mu sajalah yang dapat kami terima sebagai pandu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persiapkan hati, pikiran kami, diri kami sepenuhnya. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah adalah bagi setiap kita yang mau untuk mengubah hidup kita terus diperbaharui oleh sabda Tuhan. Haleluya. Memahami yang dipikirkan Allah. Inilah menjadi tema kita yang mau kita renungkan bersama-sama pada minggu hari ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengar tema ini, memahami yang dipikirkan Allah, nampaknya menjadi sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin kita yang sangat sederhana ini, kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Allah yang sungguh luar biasa, yang tanpa batas. Mampukah otak kita yang sederhana ini, yang kecil ini, memahami kasih Tuhan, pemikiran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita? Nampaknya sulit. Lalu kenapa tema ini ada? Untuk apa tema ini ada? Saudaraku yang terkasih, setidaknya tema ini hendak mengingatkan kembali kepada kita. Marilah kita setidaknya mau terus belajar melihat maksud Tuhan di balik setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Perlukah tema ini kita bicarakan? Sangat perlu. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa maksud Tuhan di balik setiap kejadian dalam hidup kita, yang menjadi permasalahannya adalah nanti kita akan sangat mudah untuk marah-marah kepada Tuhan. Akan sangat mudah bagi kita untuk menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan. Tuhan, kenapa kejadian seperti ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa pandemi COVID-19 ini tidak selesai-selesai? Sudah 5 bulan kami menjalaninya. Engkau jahat terhadap kami. Saudaraku,
Kalau kita tidak mau belajar untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah, kalau kita tidak mau untuk belajar melihat apa maksud Tuhan di balik setiap hidup kita, akan sangat mudah bagi kita untuk menghakimi Tuhan, marah-marah kepada Tuhan. Hal inilah juga yang terjadi di dalam bahan bacaan kita. Kalau kita lihat bahan bacaan kita, di sana ada salah satu murid Yesus yang luar biasa. Murid Yesus yang satu ini memang luar biasa reaktifnya. Sangat mudah untuk mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pikirannya, sangat mudah untuk, hitungannya zaman sekarang, ceplas-ceplos. Yaitu Petrus. Petrus itu murid Tuhan yang luar biasa. Tapi dia juga murid Tuhan yang sangat mudah untuk ceplas-ceplos. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, berbicara kepada para muridnya bahwa memberitakan bahwa aku nanti akan disiksa, aku akan mati, dan 3 hari kemudian aku akan bangkit. Di situ Petrus, murid yang ceplas-ceplos ini tiba-tiba ngomong, enggak Tuhan, semua itu tidak akan terjadi Tuhan. Tenang saja, Allah Bapa tidak akan mengizinkan itu terjadi. Mengapa Petrus berbicara seperti ini? Karena Petrus tidak memahami, tidak mau belajar untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga ia sangat mudah untuk mengatakan tidak. Bukan Tuhan, tidak Tuhan. Lalu apa respon Tuhan? Apa respon Tuhan Yesus? Di situ Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, karena engkau akan menjadi batu sandungan. Petrus berkata seperti ini karena Petrus tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Kenapa Tuhan Yesus dikirim ke dunia dan kemudian harus disiksa, harus mati dan harus bangkit. Karena untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Untuk itulah Tuhan Yesus mempersiapkan para murid dan mengatakan bahwa aku akan mengalami penganiayaan, mati dan bangkit. Tetapi Petrus belum mau belajar untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Allah sehingga ia langsung merespon dengan begitu cepat. Dan disitulah Tuhan Yesus berkata, enyahlah iblis. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan enyahlah iblis? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus iblis itu bukan Petrusnya. Bukan sosok Petrusnya, tidak. Karena Petrus juga adalah ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan yang pasti diciptakan baik adanya. Serupa dengan gambar Tuhan. Lalu kenapa Tuhan Yesus mengatakan enyahlah iblis? Siapa yang dimaksud iblis? Yang dimaksud iblis itu adalah keegoisan kita. Keegoisan Petrus pada saat itu. Petrus dengan keegoisannya, dengan pemikiran duniawinya, ia tidak mau gurunya yang ia sayangi, gurunya yang sungguh luar biasa mengadakan mujizat harus dihukum, harus mati, tidak. Dan inilah yang bisa kita pelajari bersama-sama saat ini. Saudaraku, marilah kita berefleksi dari perkataan Tuhan Yesus, enyahlah iblis. Perkataan Tuhan Yesus ini marilah kita terapkan di dalam kehidupan, di dalam diri setiap kita masing-masing. Bayangkan Tuhan Yesus berkata kepada kita, enyahlah iblis. Bukan kitanya yang iblis, tetapi keegoisan yang ada di pikiran kita itulah yang diharapkan untuk kita enyahkan. Untuk Tuhan mengenyahkan itu dari segala diri kita. Agar kita bisa belajar untuk memahami apa yang dipikirkan Allah. Saudaraku, sebenarnya untuk memahami apa yang dipikirkan Allah bukanlah menjadi sesuatu hal yang sulit. Bukan. Walaupun mungkin memang tidak bisa kita memahami seluruhnya. Tetapi sebenarnya kita bisa memahami apa yang dipikirkan Allah. Asal kita mau sungguh-sungguh terus dekat dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan yang dekat luar biasa dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dengan kejadian seperti ini. Oh, pasti ada maksud Tuhan yang baik di balik semuanya. Dan ketika kita sudah menjalin hubungannya dekat dengan Tuhan, kita juga belajar untuk lebih peka terhadap suara-suara Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ketika saya bersama dengan Ruben, anak saya yang baru berusia 1,5 tahun, memang Ruben ini belum bisa berbicara, mengungkapkan perkataannya dengan jelas gitu ya. Mengungkapkan isi hatinya, pikirannya dengan jelas. Sehingga ketika mau melakukan sesuatu hanya ngomong a, i, u gitu ya, sambil nunjuk gitu ya. Bagi orang-orang yang belum dekat dengan Ruben, yang tidak kenal dekat dengan Ruben, mungkin hanya baru bertemunya jarang-jarang, beberapa hari sekali, mungkin bingung. Itu yang dimaksud Ruben siapa? Ruben ngomong
oh itu untuk apa? Tetapi bagi saya ya, dan juga bagi istri, setidaknya lebih memahami ketika Ruben au gitu ya, menunjuk sesuatu, kita lebih memahami, oh dia mau minum, oh dia mau ini gitu ya. Mengapa kita bisa memahami? Ya. Mengapa saya dan istri saya bisa memahami apa yang diinginkan oleh Ruben? Karena punya hubungan yang dekat, selalu bersama-sama dengan Ruben. Nah inilah yang harus kita bangun juga dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan Allah kita, marilah kita membangun hubungannya dekat dengan Tuhan. Bukan berarti kita sudah menjadi orang Kristen sudah cukup, tidak. Buktinya Petrus murid Tuhan. Petrus termasuk dalam 12 murid Yesus yang kemana-mana selalu ikut Yesus. Tetapi ternyata dia belum sungguh-sungguh memahami apa yang hendak dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi jangan kita hanya sekedar cukup kalau kita sudah jadi orang Kristen, jangan. Marilah kita belajar untuk terus dekat dengan Tuhan. Agar kita belajar untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kita tahu apa maksud Tuhan di balik setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, lagu yang tadi kita nyanyikan di lagu yang ketiga, ada sebuah refleksi yang mungkin bisa menyadarkan kehidupan kita. Kata-katanya begitu indah. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib. Dikatakan apabila engkau ingin mengikut Tuhan, engkau harus pikul salib. Apa maksudnya? Pikul salib bukan hanya berarti perihal tentang beban. Iya, tapi bukan hanya sekedar itu. Tapi ketika kita memikul salib, itu tandanya sikap tubuh kita itu tunduk. Tidak bisa kita pikul salib dengan gagah. Kita pikul salib harus tunduk. Di sini kalau diajak kepada setiap kita, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus memiliki kerendahan hati di depan Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Tuhan sehingga kita bisa belajar untuk memahami apa maksud Tuhan di balik semuanya. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersama-sama belajar untuk mengikut Yesus di sepanjang hidup kita. Marilah kita bersama-sama belajar bukan hanya sekedar menjadi pengikut Yesus yang hanya sekedar KTP, tetapi kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan di balik segala keadaan hidup kita. Sehingga tidak mudah bagi kita menyalahkan Tuhan. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk marah-marah kepada Tuhan, menghakimi Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, tidak. Tetapi kita dapat bersyukur, bahkan memuji Tuhan di balik setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama belajar untuk terus memahami apa yang dipikirkan oleh Tuhan. The Lord bless you and keep you. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik, ajarilah kami untuk senantiasa mensyukuri akan setiap kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk mau memiliki kepekaan untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk menerima segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami dengan penuh sukacita. Tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Ingatkan kami untuk terus hadir, menjalin, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa bagi pergumulan kami masing-masing. Entah apapun itu pergumulan hidup kami, tolong pimpin kami ya Bapa. Pada saat ini memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan. Ada banyak pergumulan tersendiri. Baik kami sebagai anak-anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pemberi kerja, sebagai pelayan, sebagai apapun dalam hidup kami. Ada banyak pergumulan hidup yang saat ini terjadi dalam hidup kami. Tolong sertai dan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa ada maksud Tuhan yang baik di balik semuanya ini. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa, di mana kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang sertai bangsa dan negara kami, biarlah kiranya bangsa dan negara kami boleh bertumbuh menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Boleh memiliki keadaan yang lebih kondusif hari demi hari. Tolong pakai dan pimpinlah kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersama-sama menutup pokok doa syafaat kami ini dengan kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini kita tetap bersyukur. Kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan ke gereja. Untuk nat persembahan kita ambil dari surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dalam doa.
Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini agar persembahan yang telah terkumpul ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami sebagai anak-anak-Mu akan mengelola persembahan ini dengan baik, dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, yakin dan percayalah. Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap kejadian yang ada dalam hidup kita. Marilah kita belajar untuk memiliki kerendahan hati, untuk dapat belajar memahami maksud Tuhan dalam setiap hidup kita. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bekal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bekal. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Dia menjaga engkau menghadapi pergumulan. Dia menemani engkau di masa-masa sulit ini. Dia merengkuh engkau dalam kehangatan dan memperlengkapi engkau dengan pengharapan. Sampai saatnya kita bertemu kembali, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau kini dan sampai selama-lamanya. Amin.